Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas tentang materi perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang kedua. Oke, pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, lingkup perlindungan pekerja. Yang kedua, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha. Yang ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang kelima, perlindungan tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Oke, untuk lingkup perlindungan pekerja atau buruh itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, itu ada perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Kemudian yang kedua, ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, itu ada perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang keempat, itu ada perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Oke, perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha itu telah diatur di pasal 6 ya, yang bunyinya adalah setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Kemudian pasal 114 ya, itu pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh. Kemudian pasal 151 ayat 1, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian pasal 156 ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Kemudian untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja itu telah diatur di pasal 86 ayat 1, di mana di setiap pekerja atau buruh itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian pasal 86 ayat 2, untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian tentang perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat itu telah diatur dalam pasal 76 ayat 1 ya. Jadi pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 ya atau jam 11 malam sampai dengan pukul 7. Berarti di sini pekerja atau buruh perempuan yang di bawah usia 18 tahun itu tidak boleh shift malam, intinya seperti itu ya. Kemudian pasal 68 ya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kemudian di pasal 70, anak itu dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari
kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini seperti anak-anak yang melakukan magang PKL, ya, itu bisa dikerjakan di situ. Kemudian untuk pasal 67, ya, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Oke, kemudian dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 garis miring garis miring 1989 tentang larangan PHK bagi pekerja perempuan yang menikah, hamil atau melahirkan. Oke, kemudian tentang perlindungan tentang upah, ya, serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja itu telah diatur dalam pasal 88 ayat 1, ya, di mana setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 88 ayat 4, ya, di mana pemerintah itu menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pasal 99 ayat 1, setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Oke, untuk materi kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian, ya. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.